Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dimas Nugraha dan Emilia. Kami akan mempresentasikan makalah tentang konsep dasar metode dan strategi pembelajaran efektif dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPDI, MPDI. Pengertian strategi pembelajaran. Pertama, menurut J.R. David, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana yang berisi tentang rangkaian-rangkaian kegiatan yang dibuat guna mencapai tujuan pendidikan. Kedua, menurut Dick and Curry, strategi pembelajaran merupakan suatu kelompok materi dan langkah atau tahapan pembelajaran yang digunakan bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar peserta didik. Ketiga, J.R. David, Wina Sanjaya, 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran. Menurut Mansur, terdapat 4 konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat strategi pembelajaran. Mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif. Afektif berhubungan dengan nilai atau value, yang dalam konteks ini adalah suatu konsep yang berbeda dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak dalam dunia empiris. Pengoptimalan aspek efektif akan membentuk siswa yang cerdas sekaligus memiliki sikap positif dan secara motorik terampil. Ini yang diharapkan dapat dihasilkan dari penggunaan strategi pembelajaran secara aktif. Kemudian, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu dalam proses pembelajaran, terkadang siswa bersifat pasif sehingga hanya memperoleh kemampuan intelektual atau kognitif saja. Idealnya, sebuah proses pembelajaran menghendaki hasil belajar yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketika berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, siswa akan mencari sendiri pengertian dan membentuk pemahamannya sendiri dalam pikiran mereka. Demikianlah presentasi yang kami sajikan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.